Final Piala AFF U19 2024 Timnas Garuda kalahkan Thailand 1-0. Indonesia juara. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Erick Thohir bersama Prabowo temui Presiden FIFA Gianni Infantino. Ungkap keinginannya dengan Presiden Indonesia. Bisa buat masyarakat Indonesia auto bahagia. Ini yang dibahas. Supporter Thailand mendadak ketakutan usai tahu timnas Indonesia jadi lawan di final Piala AFF U19 2024. Begini alasannya. Semakin bersinar di Belanda. Dua pemain keturunan Indonesia, Ivar Jenner dan Ole Romme bersinar meski FC Utrecht tumbang dari RC Lens di laga uji coba. Baru saja mundur dari timnas Malaysia, tiba-tiba Kim Pen-gon resmi melatih klub elite Korea Selatan. Lebih enak di sini daripada Harimau Malaya. Keputusan luar biasa Erick Thohir usai timnas Indonesia taklukkan Malaysia dan melaju ke final. Usai kalahkan Malaysia, Wilber Jardim yakin bisa bawa juara bersama timnas U19 Indonesia. Pemain berdarah Jepang Riku Matsuda punya keinginan yang kuat bela timnas Indonesia. Berharap Shin Tae-yong memberikan kesempatan. Tahu sendiri kan rasanya. Haha. Kena karma usai singgung timnas Indonesia U16. Australia U19 alami nasib apes di semifinal Piala AFF U19 2024. Pernyataan keras dari Coach Justin, tolong pemain timnas Indonesia jangan mau main di Liga Jepang. Mereka cuma mau pansos. Melalui adu penalti, timnas Australia U19 rebut juara 3 Piala AFF U19 2024. Harimau Malaya keok pasca adu penalti. Timnas Indonesia mengalahkan Thailand pada final Piala AFF U19 2024. Garuda Muda juara usai menang 1-0 berkat gol Jens Raven. Final Piala AFF U19 2024 mempertemukan Indonesia versus Thailand di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 29 Juli 2024. Garuda bisa membuka keunggulan melalui Jens Raven. Skor 1-0 untuk Indonesia bertahan hingga babak pertama tuntas. Pada babak kedua, Thailand lebih dominan. Lini belakang Indonesia tampil disiplin meredam serangan gajah perang. Thailand gagal bikin gol penyama kedudukan hingga laga tuntas. Indonesia menutup laga dengan kemenangan 1-0. Hasil ini membawa pasukan Indra Syafri juara Piala AFF U19 2024. Ini merupakan gelar kedua di ajang ini setelah pada tahun 2013. Indonesia mengambil inisiatif menyerang di awal laga. Tusukan Rizky Afrizal dari sisi kiri merepotkan lini belakang Thailand. Umpan tariknya tapi masih bisa dihalau. Thailand berusaha mencuri kesempatan lewat Thanawut Phorchai. Namun bola lebih dekat ke Ikram Al-Ghifari. Thailand perlahan mulai bisa lepas dari tekanan Indonesia.
tim Gajah Perang mulai bisa memegang kendali laga. Kondisi ini justru bisa dimanfaatkan Indonesia untuk melakukan serangan balik cepat. Aliansyah Abdul Manan mendapat bola dari Jens Ravens. Tembakannya tapi masih bisa diblok hingga mudah diamankan Kittipong Bunmak. Tanakrit Chot Muangpak menyodorkan bola ke Tanawut yang langsung melepas sepakan keras. Indonesia selamat dari kebobolan usai bola menerpa tiang. Indonesia bisa mencetak gol. Umpan sepak pojok Kaviatur Rizky bisa disambar Kadek Arel. Bola kemudian bisa disontek oleh Jens Raven yang berdiri di depan gawang menjadi gol. Indonesia unggul 1-0. Raven mencoba lewat aksi individu di menit ke-28. Tembakannya tapi masih melambung. Tiang gawang kembali menyelamatkan Indonesia dari kebobolan di menit ke-37. Tendangan bebas Piawat Petra menyentuh tiang sebelah kanan. Thailand mengurung lini pertahanan Indonesia menjelang jeda. Mereka memburu gol penyama kedudukan. Tanawut punya kesempatan tapi sepakannya mengarah ke pelukan Ikram. Giliran Indonesia yang mengancam dari tendangan bebas Tony Firmansyah. Namun, tembakannya juga masih lemah. Skor 1-0 untuk Indonesia bertahan hingga babak pertama tuntas. Selepas jeda tempo permainan menurun. Serangan kedua kubu juga tak tertata dengan rapi hingga tak ada peluang berbahaya yang hadir. Paripan Wongsa mencoba lewat sepakan jarak jauh. Namun tembakannya masih lemah hingga mudah diamankan Ikram. Bola mati Thailand hampir membawa petaka untuk Indonesia. Ikram masih sigap keluar dari sarang hingga sundulan Jirapol mengenai tinjuannya hingga melebar. Thailand terus menggempur Indonesia di menit akhir. Thailand sempat punya kesempatan dari sepak pojok. Bola sundulan pemain Thailand tapi masih melebar. Indonesia juara usai menang 1-0. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Erick Thohir dan Prabowo diketahui tengah berada di Prancis untuk urusan negara. Sebelumnya mereka bertemu dengan para pimpinan perusahaan besar di Prancis yang berada di bawah Kadin Prancis. Pertemuan itu merupakan keberlanjutan dari pemerintah Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo untuk meningkatkan kerjasama antar dua negara. Dalam kesempatan itu juga Erick Thohir dan Prabowo datang memberi dukungan buat tim nasional Indonesia yang tengah berlaga di Olimpiade 2024 Paris. Erick Thohir juga sebelumnya telah mengunjungi kantor FIFA yang baru di Prancis. Belum lama ini ia bersama Prabowo bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Orang nomor 1 di PSSI itu bersama Prabowo dan juga ditemani oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo bertemu dengan Gianni Infantino. Erick Thohir mengungkapkan bahwa dalam pertemuan ini Prabowo selaku presiden terpilih terus mendorong kemajuan sepak bola Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa Prabowo siap mendukung sepak bola Indonesia semakin berprestasi. Setelah bertemu dengan Presiden IOC, saya mendampingi Pak Prabowo bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, ujar Erick. Dalam pertemuan ini, Pak Prabowo ingin terus mendorong sepak bola Indonesia yang sudah berada di jalur yang tepat agar semakin berprestasi. Untuk pertemuan ini, mantan pemilih Inter Milan itu mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dibahas, salah satunya terkait transformasi sepak bola Indonesia. Menurutnya, Prabowo mengapresiasi FIFA khususnya Presiden Gianni yang telah memberikan kesempatan Indonesia untuk melakukan transformasi. Transformasi sepak bola tanah air memang dilakukan setelah adanya tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 korban jiwa. Untuk itu Indonesia diberi kesempatan agar sepak bola di tanah air semakin baik, tak hanya soal prestasi. Akan tetapi renovasi stadion sesuai standar FIFA pun dilakukan agar supporter yang datang ke stadion pun merasa nyaman nantinya.
Pak Prabowo juga mengungkapkan apresiasi untuk Presiden Gianni yang sudah memberikan kesempatan Indonesia melakukan transformasi sepak bola bersama FIFA. Transformasi sepak bola Indonesia memang sudah dilakukan dan renovasi pun masih berlangsung untuk beberapa stadion. Selain itu, sepak bola Indonesia pun semakin baik. Bahkan Timnas Indonesia telah mencatatkan beberapa prestasi dan menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemudian Timnas U23 Indonesia yang baru pertama kali tampil di Piala Asia U23 2024 juga sukses memberi kejutan. Timnas U23 Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Selain itu, terbaru tim asuhan Shin Tae-yong dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alhamdulillah dengan transformasi ini, Timnas Indonesia bisa mencatat sejumlah sejarah termasuk menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Melaju ke 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kolaborasi ini mereka percaya sepak bola tanah air bisa semakin bagus. Tak lupa Erick Thohir juga berharap Indonesia ke depannya bisa kembali diberi kepercayaan FIFA untuk menggelar event FIFA. Dengan kolaborasi dan dukungan ini, kami yakin sepak bola Indonesia bisa semakin berprestasi dan diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan event FIFA ke depan. Federasi Sepak Bola Thailand memberi respons tak biasa usai tahu Timnas Indonesia akan menjadi lawan di final Piala AFF U19. Thailand yang sudah lebih dahulu dipastikan lolos ke final usai menaklukkan Australia akhirnya tahu lawannya di final adalah Timnas Indonesia. Timnas Indonesia menyingkirkan juara bertahan Malaysia dari gol sematawayang Alvarezi Buffon. Babak final pun akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin 29 Juli 2024. Thailand pun mengakui final ini sangat dinantikan karena sudah 7 tahun lamanya Thailand tak menjuarai Piala AFF U19. Federasi Sepak Bola Thailand menyoroti pencapaian babak final ini sebagai pembuktian bahwa tim mendapatkan kritikan bahkan sejak fase grup. Dari gaya permainan di fase grup yang dikritik kurang seru, hari ini anak-anak menunjukkan strateginya untuk menjaga keunggulan dari Australia dengan disiplin bertahan yang ulet dan konsentrasi. Momen wasit meniup peluit akhir pun menjadi momen yang paling membanggakan bagi Thailand. Namun setelah mengetahui Timnas Indonesia, Thailand memberikan respon tak biasa. Pertandingan perebutan gelar juara melawan Timnas Indonesia disebut menjadi tantangan yang sebenarnya dalam turnamen ini. Misi terakhir Piala AFF U19 telah tiba, lawan di depan kita adalah tuan rumah Indonesia yang memenangkan 4 pertandingan beruntun, mencetak 15 gol dan hanya kebobolan 2 kali. Bahkan jika akhirnya supporter Timnas Indonesia memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo, pasukan Gajah Perang tak akan ragu untuk membawa kemenangan. Kami meminta dukungan dan doa pada Thailand yang berjuang untuk membawa trofi ini mengambil tahta terbaik di ASEAN setelah 7 tahun. Ivar Jenner dan Ole Romani bersinar meski FC Utrecht tumbang dari RC Lens pada laga uji coba pramusim. Ini bisa menjadi pertanda bagus bagi kedua pemain. Jenner dan Romani kembali diturunkan sebagai starter pada laga uji coba pramusim. Duel itu berlangsung pada Sabtu 27 Juli 2024. Laga Utrecht versus Lens dibagi dalam 2 bagian dengan masing-masing selama 90 menit. Di laga pertama, mereka menang dengan skor 2-1 tetapi Jenner serta Romani tidak mendapat kesempatan. Sedangkan di laga kedua, sepasang pemain itu tampil sebagai starter.
Sayangnya Utrecht kalah dengan skor 4-5 dari wakil Prancis tersebut. Romanya terlibat dalam gol pertama Utrecht yang dicetak Anthony Deschotte di menit ke-9. Ia bekerja sama apik dengan Noah Ohio yang berujung gol. Lens membalas tuntas 2 gol dan berbalik unggul 1-2. Untung bagi Utrecht, Jenner mencetak gol penyeimbang di menit ke-34 lewat tembakan jarak jauh. Kedua kesebelasan saling berbalas gol di babak kedua. Skor akhir 4-5 untuk kemenangan Lens. Walau kalah, Jenner dan Romani mendapat menit bermain yang cukup di laga uji coba pramusim. Itu bisa menjadi pertanda bagus untuk kedua pesepak bola. Andai Jenner terus mendapat kepercayaan, itu akan bagus buat timnas Indonesia. Sang pemain bakal merasakan pengalaman tampil di kompetisi sesungguhnya bersama klub. Sementara Romanya akan semakin terasa sebelum akhirnya menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ia diharapkan dapat menjadi solusi untuk lini depan timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas Malaysia, Kim Pen Gon resmi diumumkan sebagai juru taktik baru klub K-League 1 Ulsan Hyundai. Pengumuman Kim Pen Gon sebagai pelatih baru Ulsan Hyundai disampaikan lewat akun Instagram resmi klub pada Minggu 28 Juli 2024. Ulsan HD ditunjuk sebagai Panglima Direktur Kim Pan Up. Selamat datang, Kim Pen Gon. Ulsan Hyundai merupakan salah satu klub elite yang ada di Korea Selatan. 2 gelar Liga Champions Asia pun pernah direngkuh pada musim 2012 dan 2020. Bagi Kim Pen Gon, Ulsan Hyundai bukan tim asing karena sempat berkiprah sebagai pemain pada 1992 hingga 1997. Mendapat kesempatan kembali sebagai pelatih, Kim Pen Gon merasa tegang sekaligus penuh tekad untuk membawa timnya meraih prestasi. Untuk pertama kalinya di Liga K, saya menjadi pelatih. Ketegangan dan harapan berjalan beriringan. Bagi manajer berusia 55 tahun tersebut, kembali ke Ulsan Hyundai seperti pulang setelah melalui perjalanan yang jauh. Saya merasa seperti kembali dari perjalanan yang jauh. Dia pun berjanji akan memberikan yang terbaik untuk menghadirkan prestasi bagi Ulsan Hyundai. Saya ingin menunjukkan kepada penggemar sepak bola Korea bahwa penampilan yang jauh lebih matang. Sebelumnya, Kim Pen Gon merupakan pelatih timnas Malaysia sejak Januari 2022 hingga 16 Juli 2024. Dia mengundurkan diri dari jabatan pelatih Kepala Harimau Malaya karena alasan pribadi yang tidak disebutkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung beraksi seusai melihat timnas Indonesia mengalahkan Malaysia dan melaju ke final ASEAN Cup U19 2024. Timnas Indonesia dipastikan melaju ke babak final ASEAN Cup U19 2024 seusai mengalahkan Malaysia. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 27 Juli 2024 itu, Timnas Indonesia menang 1-0. Dengan kemenangan itu, tim asuhan Indra Syafri bakal menghadapi Thailand dalam laga final. Hal ini karena Thailand telah lebih dahulu melaju ke final seusai mengalahkan Australia juga dengan skor 1-0. Timnas Indonesia bisa melangkah ke babak final melalui perjalanan yang mulus. Gulber Jardim dan kawan-kawan dipastikan tak pernah terkalahkan atau bahkan meraih hasil imbang dalam 4 laga yang dilakoninya. Garuda Nusantara meraih hasil sempurna dalam penyisihan grup dengan jadi tim yang tak terkalahkan. Mereka melaju ke babak semifinal dengan 9 poin sempurna, berbeda dari Malaysia yang hanya mengemas 7 poin. Kemudian di babak semifinal, tim Merah Putih juga tampil luar biasa dengan terus mengempur pertahanan Malaysia. Tim asuhan Indra Syafri ini tampil mendominasi hingga akhirnya meraih kemenangan dan melaju ke final.
Melihat hasil ini, Erick Thohir ikut senang karena Garuda Nusantara melaju ke babak final. Alhamdulillah final, ujar Erick. Menurutnya dengan hasil ini, Timnas Indonesia tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengunci gelar juara. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa Timnas Indonesia butuh satu langkah lagi untuk meraih trofi. Mantan pemilik Inter Milan ini pun berharap Timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik nantinya. Kader Arol dan kawan-kawan diharapkan bisa mengunci gelar juara pada ajang yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF U19 ini. Ketum PSSI juga memberikan semangat kepada para pemain agar bisa memberikan penampilan terbaik dan mendapatkan hasil maksimal nantinya. Laga final nanti bisa menjadi pertandingan hidup dan mati buat Garuda Nusantara apabila ingin keluar sebagai juara. Karena tinggal selangkah lagi, para pemain diharapkan bisa memberikan hasil terbaik. Selangkah lagi, tegas Erick Thohir. Semoga Timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik di Piala AFF U19 2024. Laga final Piala AFF U19 antara Timnas Indonesia versus Thailand ini direncanakan bakal berlangsung di Stadion GBT, Surabaya, Senin 29 Juli 2024. Gelandang Timnas Indonesia, Wilber Jardine, girang usai skuad Garuda Nusantara melaju ke final ASEAN Cup U19 2024. Timnas Indonesia lolos ke partai puncak usai menaklukkan Malaysia dengan skor 1-0 di laga semifinal ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 27/7/2024. Gol sematawayang Timnas Indonesia dicetak oleh Alvarez Buffon di menit ke-78. Menurut Wilber Jardine, Timnas Indonesia pantas meraih kemenangan atas Malaysia. Ucap mantan pemain Timnas U16 Indonesia itu selesai pertandingan. Semua mau pertandingan harus menang untuk ke final. Sekarang kami ke final, sambung Wilber Jardine. Rencananya duel Timnas Indonesia kontra Thailand berlangsung di Stadion GBT, Senin 29 Juli 2024. Sebelumnya, Thailand sukses mengalahkan Australia dengan skor 0-1. Gol bunuh diri pemain Australia Dylan Leonard di menit ke-13 menjadi penentu kemenangan Thailand. Janji Wilber Jardine, Timnas Indonesia akan berusaha mengamankan gelar juara ASEAN Cup U19 2024. Wilber menambahkan dirinya puas dengan penampilan di laga kontra Malaysia. Wilber yang tampil penuh bermain cukup solid di lini tengah. Bahkan pemain berusia 17 tahun tersebut beberapa kali mengancam gawang Malaysia. Kendati begitu, Wilber menilai bahwa kepentingan tim tetap menjadi konsentrasi utamanya. Seperti Coach Indra Syafri bicara, kami tidak boleh pikir untuk diri sendiri, harus buat tim. Seperti saya lari buat tim sudah bagus, tutupnya. Pemain asal Jepang, Riku Matsuda, masih sangat berharap bisa membela Timnas Indonesia suatu saat nanti. Riku Matsuda mempunyai darah Indonesia dari ayah kandungnya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memang sedang mencari pemain-pemain keturunan baru untuk membela tim Merah Putih. Terlebih, Timnas Indonesia akan bertanding pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan mulai digelar pada September 2024 sampai Juni 2025. Beberapa pemain keturunan sudah membela Timnas Indonesia yakni Jordi Amat, Shaine Patinama, Sandy Walsh, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Nathan Chu Aon, Tom Haye, Jay Itzes,
Ragnar Oratmangoen, Calvin Verdong, dan Elkan Bagot. PSSI sedang berburu pemain keturunan lainnya, salah satunya Ole Romani. Selain itu, PSSI juga sedang mengusahakan agar Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia karena sudah resmi dinaturalisasi. Melihat kesempatan itu, Riku Matsuda masih sangat berhasrat bisa memperkuat timnas Indonesia. Pemain Gamba Osaka itu yakin kualitasnya bisa membantu timnas Indonesia. Ia juga berharap Shin Tae-yong memberikan kesempatan kepadanya. Saya sangat ingin membela timnas Indonesia. Jika ada kesempatan bagi saya membantu timnas Indonesia, saya akan melakukannya, kata Riku Matsuda. Pemain berusia 33 tahun itu juga ingin membantu sepak bola Indonesia agar lebih berkembang. Senang rasanya apabila ia mendapatkan kesempatan yang sangat berharga tersebut. Tidak cuma di timnas Indonesia saja, saya juga ingin membantu sepak bola Indonesia. Sayangnya sampai saat ini belum ada ketertarikan dari Shin Tae-yong kepada Riku Matsuda. Riku Matsuda mempunyai saudara kembar yang bernama Riki Matsuda. Ini bisa saja menambah kekuatan timnas Indonesia apabila kedua pemain itu bergabung. Australia alami nasib apes di Piala AFF U19 2024 sebulan setelah juniornya menjuarai Piala AFF U16 2024 dengan menyinggung timnas Indonesia U16. Pada awal bulan Juli ini, timnas Australia berhasil keluar sebagai juara Piala AFF U16 2024 yang diselenggarakan di Solok, Indonesia. Mereka mengalahkan Thailand di final lewat adu penalti setelah bermain imbang dengan skor 1-1 di waktu normal. Di semifinal, Australia U16 mengalahkan timnas Indonesia asuhan Nova Arianto dengan skor 5-3 dalam duel yang sengit. Supporter Indonesia sempat dibuat geram oleh selebrasi para pemain timnas Australia U16 yang terbilang provokatif. Kini senior dari Australia, yaitu tim U19, berlaga di Indonesia lagi untuk Piala AFF U19 2024 yang terselenggara di Surabaya. Australia jumpa Thailand di semifinal dalam duel yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 27 Juli 2024. Sederet kesialan menjumpai Australia dalam laga itu hingga pada akhirnya takluk dengan skor 0-1. Di awal laga, Australia mendominasi selagi Thailand bermain bertahan dengan hanya mengandalkan serangan balik. Namun, yang justru mencetak gol lebih dulu adalah Thailand karena sebuah gol yang konyol akibat kesalahan barisan pertahanan Australia. Bek Dylan Paul Leonard berniat untuk memberikan operan ke belakang kepada kiper Dylan Praijkalen. Namun sang penjaga gawang kehilangan konsentrasi sehingga bola lolos dan menjebol gawangnya dengan mudah. Thailand unggul 1-0 dan berhasil mempertahankannya hingga jeda setelah harapan Australia mendapatkan penalti dijegal oleh VAR. Jake Najovski terlihat dilanggar di kotak penalti Thailand pada menit ke-35. Ketika hendak melakukan penalti, wasit Raslan Joffrey Ali menghentikan eksekusi karena terindikasi melalui VAR. Setelah beberapa saat, wasit asal Malaysia itu pun memutuskan untuk tidak memberikan penalti kepada Australia. Tak berhenti sampai di situ, kesialan Australia juga berlanjut pada babak kedua dengan banyaknya keuntungan yang justru gagal berbuah gol. Medin Mementi tak terkawal di kotak penalti pada menit ke-65. Dia dapat menanduk dengan bebas, namun justru sundulannya melebar dari gawang Thailand. Meski unggul jumlah pemain, Australia tetap tidak mampu menyamakan kedudukan. Padahal ada peluang emas lagi melalui Sane Sam Halwah pada menit ke-75. Tendangan menyusur tanahnya menghunjam tiang gawang Thailand, namun bola pantulan tidak mengenai kiper Thailand sehingga tak berbuah gol bunuh diri. Peluang sirna dan segala percobaan yang dilakukan oleh Australia terbuang percuma. Thailand pun melaju ke final Piala AFF U19 2024.
Pandit senior Coach Justin menegaskan kepada para pemain timnas Indonesia dan juga pemain muda yang sedang berkarir untuk tidak bermain di Liga Jepang. Dia ungkap alasan di balik itu. Coach Justin dikenal sebagai pandit sekaligus komentator sepak bola ternama di tanah air, bahkan sudah melanglang buana dan diakui oleh sejumlah penggemar. Di sisi lain, dia juga cukup vokal dalam mengkritik taktik Shin Tae-yong dan juga pola tingkah laku pemain timnas Indonesia jika kelewat batas. Meski lantang mengkritik timnas Indonesia dan Shin Tae-yong, Coach Justin juga sosok yang paling mendukung agar kontrak Shin Tae-yong diperpanjang oleh PSSI dan dalam hal ini mendorong Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dia mengakui perubahan signifikan dari performa, taktik, dan fisik dari para pemain timnas Indonesia sejak kepelatihan Shin Tae-yong. Dalam hal ini, Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum itu, pelatih asal Korea Selatan itu sukses membawa timnas Indonesia U23 menembus semifinal Piala Asia U23 meski gagal lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Dia juga membawa timnas senior memberi kejutan di gelaran Piala Asia 2023 dan lolos ke babak 16 besar dengan mengalahkan tim unggulan. Coach Justin mengakui kini peningkatan sepak bola dan timnas Indonesia sejak ditangani oleh Shin Tae-yong dan juga PSSI di bawah Erick Thohir. Dia menegaskan bahwa tak dibayar oleh siapapun karena tak mengkritik PSSI. Pembicaraan kemudian beralih ke soal netizen Indonesia marah-marah karena katanya Pratama Arhan dimanfaatkan oleh Suwon FC photoshoot saja, tetapi tak dimainkan. Coach Justin dengan tegas membantah asumsi dari netizen soal tak dimainkannya Pratama Arhan di Suwon FC. Arhan pernah main tapi kartu merah langsung, main 1 menit terus kartu merah. Sebagaimana diketahui, kini Pratama Arhan bermain untuk Suwon FC, kasta teratas Liga Korea Selatan. Setelah sebelumnya bermain di Tokyo Verdy dan tidak mendapat kontrak baru begitu musim 2024 berakhir. Kemudian, Coach Justin menyampaikan kritiknya tentang klub di Liga Jepang. Jepang itu parah, gua itu yang bantu Stefano Lillipali main di Jepang. Gua bukan agen, gua hanya temannya Stefano Lillipali. Oke, kalau lu mau, gua kasih email lu ke mereka, kontak langsung dan bermain di sana. Pemilik nama lengkap Justinus Laksana ini menyatakan bahwa pemain kelahiran Belanda itu kurang mendapat menit bermain selama merumput di Liga Jepang. Coach Justin menegaskan bahwa mereka merekrut pemain-pemain dari Indonesia atau sekelas timnas Indonesia hanya untuk mendapatkan penonton Indonesia. Berdasarkan catatan Transfermarkt, Stefano Lillipali, mantan punggawa timnas Indonesia itu pernah bermain klub Jepang bernama Chidole Sapporo. Coach Justin juga menyinggung nasib Pratama Arhan ketika bermain di Tokyo Verdy. Coach Justin menegaskan bahwa mereka hanya untuk mencari exposure di media sosial karena besarnya masa publik sepak bola Indonesia. Timnas Australia berhasil mengamankan status juara ketiga Piala AFF U19 2024. Berhadapan dengan timnas Malaysia di perebutan juara ketiga, The Socceroos berhasil menang melalui babak adu penalti. Timnas Australia U19 unggul terlebih dahulu di laga ini berkat gol Marcus Younis di menit ke-28. Sementara Malaysia mampu menyamakan kedudukan berkat gol bunuh diri Jake Najovski. Pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Australia berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 5-3. Berkat kemenangan ini, Australia sukses mengamankan gelar juara 3 Piala AFF U19 2024. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya ini berjalan dengan sengit. Kedua tim sama-sama tampil menekan sejak awal laga.
Australia berhasil membuka keunggulan terlebih dahulu berkat gol Marcus Yunis yang berhasil menyambar bola muntah hasil sepak pojok di depan gawang. Australia unggul 1-0 di laga ini. Tertinggal 1-0, Malaysia mencoba untuk mengejar ketertinggalan. Serangan demi serangan dilancarkan Malaysia, namun skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Malaysia terus mencoba untuk menyamakan kedudukan. Harimau Malaya mencoba untuk membalas 1 gol yang dilesakkan Australia di babak pertama. Usaha Malaysia itu berbuah manis di menit ke-73. Kedudukan berubah menjadi 1-1 setelah Jake Najdovski melakukan gol bunuh diri sehingga kedudukan jadi sama kuat. Di sisa babak pertama, kedua tim sama-sama melakukan jual beli serangan. Namun tambahan gol tidak tercipta sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Di babak adu penalti ini, Australia mendapatkan kesempatan pertama untuk menendang. Semua penendang Australia melakukan tugasnya dengan baik. Sementara di kubu Malaysia ada 1 penendang yang gagal melakukan tugasnya. Ia adalah penendang ketiga Malaysia, Zachary Shahidadil, yang eksekusinya berhasil dibaca oleh kiper Australia. Alhasil babak adu penalti ini dimenangkan oleh Australia dengan skor akhir 5-3.